Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok. Gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku. Tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya. Gitu. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vakum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 Salam Nusantara. Apa kabar teman-teman sekalian, saudaraku sebangsa dan setanah air? Berjumpa kembali dengan saya RW Rius Warobu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Ya, kali ini saya benar-benar kasihan kepada Bambang Tri, karena menurut saya Bambang Tri ini saya kurang yakin kalau dia berjalan sendiri. Mungkinkah ada orang di belakang Bambang Tri ini, dan kemudian apa sih motivasi Bambang Tri melakukan tindakan-tindakan konyol seperti ini? Menuduh Jokowi dengan keji, fitnah keji kalau menurut saya ini. Jokowi PKI lah, ijazah Jokowi palsu lah. Waduh, luar biasa. Dan kalau memang motivasinya sekedar popularitas, kenapa harus itu Anda pilih? Dan kemudian kalau memang ada orang di belakang Bambang Tri yang mengajak, memberikan tuduhan-tuduhan seperti ini agar terjadi kekacauan di negara ini. Ya ampun, politik-politik seperti itu harusnya Bambang Tri bijaksana. Jangan mendengarkan apabila ada orang-orang yang berusaha untuk mengorbankan Anda. Anda adalah bisa jadi korban atas kepentingan politik orang lain. Ya, jadi saat ini Anda sedang mengalami nasib yang begitu mengerikan. Hanya gara-gara motivasi yang salah dan kemudian orang-orang di belakang Anda yang berusaha untuk memainkan politiknya demi kepentingan pribadi. Sungguh memilukan. Nah, saat ini Bambang Tri sudah dituntut 10 tahun penjara. Minggu depan mungkin pledoi. Dan
setelahnya amar putusan. Kalau tuntutan atau putusan hakim melebihi daripada 10 tahun, Anda bisa dikirim loh ke Nusa Kambangan. Dan di sana, aduh, kasihan sekali saya dengan Bambang Tri ini. Logika Bambang Tri dalam memberikan fitnahan ini, Jokowi PKI, ijazah Jokowi palsu. Bahkan Anda menyalahkan presiden ketika Anda pulang penjara 2,5 tahun istri kamu hamil. Itu juga karena perbuatan Jokowi menurut kami. Wow, ini sangat keji sekali. Apa hubungannya? Istrimu di rumah, dihamili, dan kemudian Presiden Jokowi di mana? Aduh, gimana sih? Itu adalah fitnah yang sangat-sangat keji. Dan menurut saya sangat kurang ajar sekali. Ya, sangat-sangat kurang ajar sekali. Wajar kalau misalkan Bambang Tri harus dituntut seberat-beratnya. Lagian juga sepanjang persidangan hingga saat ini, kita lihat di persidangan sebelumnya, Bambang Tri tidak sama sekali menyadari kesalahannya. Tidak ada hal yang meringankan. Ya. Dan kemudian setelah ia tahu tuntutan 10 tahun penjara, ya kita lihat itu dia nutup-nutup telinga pada saat jaksa membacakan tuntutan. Dan kemudian setelahnya itu dia memecat pengacaranya semua. Aduh, kasihan sekali. Dia tahu bahwa mungkin ini adalah politik. Mungkin ini saya dikorbankan gitu di dalam pikirannya, sehingga pengacara harus dipecat semua. Mudah-mudahan cepat sadar. Kasihan kamu, kasihan istrimu, kasihan anak-anakmu. Kalau engkau dikorbankan demi kepentingan politik mereka, demi kepentingan pribadi mereka di negara ini. Apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini sangat jauh sekali dari logika. Baik mengenai ijazah palsu, masalah PKI, isu-isu itu sudah basi semua, Bambang Tri. Udah basi semua. Ya. Jadi kasihan kamu. Ya. Dan menurut saya layak kamu itu ditempatkan di Nusa Kambangan. Supaya di sana Anda bisa sadar, bisa menyadari kesalahannya, perbuatannya. Sehingga pulang-pulang dari penjara, Anda bisa kembali ke jalan yang benar, menjadi orang yang baik, dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anakmu kelak. Ya, karena apabila Anda masih belum sadar dan tidak akan sadar, maka yang rugi kamu sendiri dan juga keluarga dan anak-anak. Ya. Ya. Makanya Bambang Tri harus berpikir jernih dan bijaksana. Jangan jadi korban politik orang lain. Sangat kasihan sekali denganmu, Bambang Tri. Iya. Tapi biar bagaimanapun juga, kejadian ini menjadikan pelajaran berharga bagi semua kita masyarakat Indonesia. Bahwa menuduh seseorang itu tanpa alat bukti yang kuat, resikonya besar. Apalagi diumbar di media sosial, itulah yang menjadikan mereka bermasalah. Gara-gara masuk podcast Sugi Nur, dan di sana terjadi mubahal sampai junjung Alkitab, kitab suci segala. Nah itu, ya kan? Nah hal-hal seperti ini yang menurut saya tidak boleh dilakukan orang-orang yang waras. Ya, dan tidak mungkin ada yang mau melakukan hal itu. Ya, makanya sebaiknya segera diobati ini, Bambang Tri. Kalau memang dia ada penyakitnya, ya bisa dicari obatnya, gitu ya. Mungkin bisa dicari apa obatnya gitu ya. Pusing saya. Ya, tapi doa terbaiklah untuk Bambang Tri. Biar sehat selalu ya, biar bisa menjalani penjara.
Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Saya RW Rius Warowo dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Salam Nusantara, NKRI harga mati.